Negeri 1 Jogonalan. SMK Negeri 1 Jogonalan beralamat di Jalan Yogya Solo nomor 313, Tegalmas, Kelurahan Perawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. SMK Negeri 1 Jogonalan memiliki visi, yaitu terwujudnya SMK unggul yang menghasilkan lulusan yang beriman, berkarakter, kompetitif, mandiri, berintegritas, dan berwawasan lingkungan. Serta memiliki misi diantaranya menyiapkan tamatan berakhlak mulia dan berkarakter, menyiapkan pembelajaran yang bermutu dan menyenangkan, meningkatkan kompetensi siswa agar bisa mandiri dan berorientasi masa depan, mengembangkan diklat yang membekali siswa kreatif dan inovatif, mengembangkan iklim sekolah yang kondusif dan nyaman, menyiapkan tamatan yang mampu mengantisipasi tantangan global dan memiliki integritas, serta mengembangkan sekolah menjadi lembaga diklat yang ramah lingkungan dan ramah anak. Negeri 1 Jogonalan memiliki 5 kompetensi keahlian, di antaranya ada akuntansi keuangan lembaga, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, serta desain komunikasi visual. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafa dari Universitas Sanata Dharma. Kami dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, ini perkenalkan namanya Angel, sama juga dari jurusan Ekonomi, dan ini Nelson. Tujuan kami di sini untuk wawancara mengenai sumber pengelolaan belajar di sekolah ini dan pengembangan teknologi yang ada di sekolah ini. Tujuan wawancara kami hari ini untuk keperluan tugas UAS. Sebelumnya, Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Terima kasih. Nama saya Daniel Teguh Kurniawan, guru SMK 1 Jogonalan, mengajar matematika. Demikian perkenalan dari saya. Kami juga berterima kasih karena kami sudah diterima untuk melakukan wawancara di sekolah SMK Jogonalan ini. Baik, untuk pertanyaan yang akan kami tanyakan yang pertama yaitu bagaimana sekolah mengelola dan menyediakan sumber belajar untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Ini sumber belajar dari anak atau guru? Sumber belajar dari guru untuk siswa. Oh, untuk siswa. Kami menyediakan perpustakaan itu hampir setiap tahun itu ada buku-buku yang baru. Terus setiap anak itu bisa juga ada yang mengakses di digital library, di perpustakaan juga ada nanti terkait buku pelajaran ataupun di luar mata pelajaran, semuanya ada di digital library di perpustakaan. Anak-anak bisa mengakses di perpustakaan. Itu webnya itu bisa diakses melalui HP masing-masing siswa ya? Harus di sana, di perpustakaan gitu. Terus kalau untuk di online itu belum ada, karena kami kalau memberi bahan itu lewat WA group masing-masing, dari group masing-masing gitu. Kemudian, apa saja bentuk sumber belajar yang paling sering digunakan di sekolah ini? Misal kayak hanya menggunakan buku saja atau menggunakan media digital lainnya? Mix ya, buku dan HP biasanya. HP itu sumber-sumbernya juga dari kementerian juga, kan ada sumber belajar dari website kementerian, sudah ada panduan di ruang GTK itu, bisa anak-anak bisa mengakses di situ. Gitu. Kan ada email belajar ID. Nah, itu belajar ID itu untuk mengakses sumber belajar di ruang GTK di kementerian. Gitu. Kemudian, teknologi atau perangkat apa saja yang umum digunakan guru dalam pembelajaran dan bagaimana penggunaannya di kelas? Teknologi ada yang digital, ada yang tidak ya. Yang tidak kan ada alat peraga itu juga teknologi, tapi bukan elektronik. Yang elektronik ya HP. Kalau aplikasinya ada dari Quizzes, ada dari apa yang namanya ya? Canva, Kahoot, seperti itu.
platform pembelajaran seperti LMS, Learning, atau Google Classroom? Jika ada, bagaimana penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar? Kalau dulu pas COVID ada tuh Google Classroom, e-learning itu, tapi ketika sudah offline, luring, itu malah seperti biasa. Tapi kami masih memakai di tadi apa? E-learning, LMS, Di Google Classroom ya. Baik, berikutnya, bagaimana dukungan atau pelatihan yang diberikan sekolah kepada guru untuk meningkatkan keterampilan dalam penggunaan teknologi? Setiap setahun itu mungkin sekitar 3 kali kami melakukan pelatihan untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu guru, terutama di bidang teknologi. Apalagi setiap tahun itu guru harus ditekankan untuk belajar teknologi. Jadi setiap setahun minimal 3 kali untuk pengembangan di bidang digitalisasi dalam pembelajaran. Itu berlaku untuk semua guru ya Pak? Semua guru, tidak ada untuk jurusan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana responden keterlibatan siswa ketika pembelajaran menggunakan aplikasi atau media berbasis teknologi? Respondennya, kalau kami dari guru itu kurang pandai-pandai dalam melihat, anak-anak itu bisa melakukan kegiatan yang lain. Jadi ya seperti itu, kami minta ayo kuisis ataupun Google Form ataupun membaca dari link yang telah disampaikan Bapak Ibu guru, membaca link ini atau membaca YouTube ini. Kalau kami tidak kontrol mengawasi mutar itu, dia buka yang lain. Tetapi ya itu hanya sebagian kecil dalam pembelajaran yang kesana kemari itu, buka medsos, scroll yang lain itu ya sebagian kecil. Tapi kamu harus kontrol seperti itu. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi Pak? Kendala? Ada, pasti ada. Bagaimana cara mengatasinya Pak? Kendala pertama itu kuota. Kuota. Yang kedua, ya kamu menyadari kan di SMK kan perekonomiannya tidak sama. HP yang mereka anak punya itu kan ada yang support aplikasi ini dan aplikasi itu, ada yang tidak, seperti itu. Karena sekolah ini mengevaluasi untuk memperbarui sumber belajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum Pak. Yang pertama, kami kan sumber belajar khusus di perpus yang berbentuk buku itu kan kami langsung dari kementerian, jadi terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan kami. Buku kementerian untuk matematika saya baca nggak masuk. Nah dari situ saya ke pihak kurikulum untuk mengatasi hal ini. Terus saya diberikan buku sesuai saya dan teman-teman guru matematika yang lain. Nah itu saya fotokopi terus kami sampaikan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kalau dapat buku paket ya biarkan dipakai, tetapi untuk pembelajaran materi itu memakai buku yang saya pegangan guru. Nah seperti itu, anak-anak ya biarkan seperti itu, karena dari kementerian ya dapatnya seperti itu, tidak sesuai dengan harapan kami dan malah materinya kalau diajarkan itu kemana-mana. Itu solusi yang pertama khusus untuk apa tadi, sumber belajar ya. Terus untuk sumber belajar secara digital, karena kami sudah mempunyai melakukan workshop pelatihan untuk Canva AI dan AI yang lain, itu diharapkan supaya lebih menarik lagi kalau pengajaran memakai yang berbau digital, seperti itu, PPT. Itu untuk hal yang menarik, permasalahan dibaca dan tidak kami juga tidak bisa kontrol. Iya. Yang penting hal itu menarik untuk anak, itu saja. Pertanyaan terakhir itu, apa rencana atau harapan sekolah ini untuk pengembangan terkait sumber belajar dan teknologi di sekolah ini Pak? Kalau pengembangan teknologi, kami terus mengupgrade diri untuk selalu melakukan workshop terkait pembelajaran yang lebih menarik, lebih efisien, dan kira-kira anak-anak ini tidak ngantuk. Nah ini setiap 14 kali kami melakukan workshop dan pelatihan, itu nanti narasumbernya dari luar, kadang juga dari
dinas provinsi, pendidikan dinas provinsi itu kami karena dari kementerian itu kebijaksananya berubah-ubah, kami harus mengikuti. Jadi yang pada saat itu apa ya nanti 2 atau 3 bulan lagi kami melakukan pelatihan itu secara teknologi. Baik Pak, demikian